Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengimplementasikan klien server PHP MySQL dan Android dengan studi kasus CRUD File Master kategori. Yang pertama, kita akan membuat dulu database MySQL dengan nama perpustakaan dan tabel yang digunakan adalah tabel kategori. Sebelumnya, kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Start Apache dan MySQL, lalu ketikkan localhost php myadmin. Isikan nama databasenya perpustakaan dengan nama tabel tbl kategori dengan jumlah kolom 2. Lalu kita akan mengisikan nama fieldnya. Yang pertama ada ID dengan jenis integer, panjang nilai 11, dan auto increment primary key. Yang kedua, nama kategori, jenis varchar, dan panjang nilai 45. Setelah itu klik simpan, dan isi field pada tabel kategori sudah dibuat. Pada tabel kategori dengan cara tambahkan atau insert ya. Untuk ID-nya kita tidak perlu mengisikannya gitu karena itu sudah diisi otomatis. Kita isi kategorinya yaitu dengan kategori sains dan sejarah. Setelah membuat database yaitu membuat reserver yaitu pada PHP. Reservernya sudah jadi, saya akan membahasnya saja di sini. Servernya dengan nama server.php dan disimpan pada folder tips CRUD Android JSON MySQL. Nah, untuk di sini ada pengkoneksian PHP dan MySQL yaitu dengan MySQL iConnect, servernya yaitu localhost, username-nya root dan passwordnya kosong, dan nama database-nya perpustakaan. Selanjutnya ini SG operasi. Untuk pengoperasiannya ada view. Di sini view bertugas untuk menampilkan data dari database. Selanjutnya ada case insert. Di sini case insert bertugas untuk menambahkan data pada database ya. Dan apabila data berhasil akan muncul data berhasil disimpan, dan bila gagal masuk ke dalam database error. Get category by ID di sini berfungsi untuk mencari kategori berdasarkan ID. Jadi kita tinggal menuliskan ID-nya saja dan akan tampil. Dan di sini ada case update yaitu untuk mengubah atau mengupdate data dari database. Selanjutnya ada case delete. Ini ada case delete yang berfungsi untuk menghapus data dari database. Setelah membuat server pada PHP, selanjutnya kita mulai pengecekan melalui Postman. Untuk pengecekannya kita di sini langsung klik saja, ketikkan saja localhost, nama tabelnya. Di sini sudah ada ya. Selanjutnya kita klik key-nya operasi dan value-nya view. Ini untuk mengecek, untuk menampilkan seluruh data pada database. Di sini ada dua data yang tadi kita tambahkan, ada sains dan sejarah. Selanjutnya kita tampilkan kategori berdasarkan ID. Selanjutnya operasinya itu kategori by ID dengan ID nomor 1. Kita kirim saja. Berhasil. Setelah mendapatkan kita bisa menambahkan data pada database yaitu dengan nama operasi insert dan key kategori. Selanjutnya di sini kita tambahkan kategorinya. Komputer data berhasil disimpan. Kita cek semua data
tampilkan semua datanya. Sini berhasil ya untuk menambahkan data. Kita coba update dengan kasih key, yaitu menggunakan kita update ID nomor 1 dengan kategori arsitektur. Kita kirim, langsung kita cek lagi. Sini yang tadinya sign sekarang berubah menjadi arsitektur. Tahap akhirnya itu mengecek fungsi penghapusan pada servernya. Kita coba hapus ID nomor 3, kirim, data berhasil dihapus. Kita cek lagi dan data sudah tidak ada lagi dalam database. Lalu selanjutnya kita buka Eclipse-nya. Kita pilih menu window, lalu pilih new window. Lalu start dulu Android SDK Manager-nya. Selanjutnya pilih preference, lalu pilih Android dan pastikan SDK location-nya udah sama. Lalu klik OK. Kita buka Android Virtual Device Manager untuk membuat Android Virtual Device baru. Di sini saya menggunakan nama kelompok 4 dengan device-nya 3.4. Selanjutnya, pilih menu file, lalu pilih new dan Android Application Project. Di sini saya menggunakan nama application-nya perpustakaan dengan package name-nya diganti jadi org.si dengan target SDK API 17 Android Jelly Bean. Kemudian kita next saja sampai finish. Setelah selesai dibuat, kita akan menambahkan kelas baru. Yang pertama kita buat kelas koneksi activity, dan yang kedua kita membuat kelas kategori activity. Selanjutnya pilih Android manifest.xml, lalu isikan usage permission-nya, Android name, android.permission.internet. Selanjutnya kita akan mengubah tampilan user interface-nya. Kita pilih activity main.xml, lalu kita ubah relative layout menjadi linear layout. Yang text view ini hapus saja, lalu kita isikan yang baru. Kita tambahkan Android layout gravity-nya center biar tampilannya di tengah, dan Android orientation-nya vertikal. Lalu kita tambahkan button. Lalu kita tambahkan horizontal scroll view. Tambahkan juga scroll view. Dan tambahkan juga tabel layout. Ini urutannya, jadi harus horizontal scroll view, dan tabel layout. Nah, tampilan untuk user interface-nya sudah kita buat. Ada tabel untuk isi dari database nanti yang sudah kita inputkan, dan ada button tambah kategori. Kita tambahkan script pada kelas koneksi activity.java. Berikut script program lengkapnya. Package org.si perpustakaan. Kemudian bisa dilihat di layar. Public class koneksi activity. Kemudian kita tambahkan komentar, yaitu mendapatkan nilai bit yang diperlukan. Public string call dalam kurung string URL. Integer buffer size sama dengan 2000, input stream in sama dengan no try. Selanjutnya bisa dilihat kembali, kemudian kita tambahkan lagi komentar, yaitu nilai bit menjadi nilai karakter. Selanjutnya
return string. Setelah itu kita dapat menambahkan komentar lagi, yaitu membuka URL dan meminta respon dari input stream reader. Private input stream open HTTP connection dalam kurung string URL throw IO exception. Input stream in sama dengan null, integer responnya sama dengan -1, URL 1 sama dengan new URL dalam kurung URL. Bentar lagi yaitu to do handle exception throw new IO exception dalam kurung error connection. Selanjutnya yang terakhir yaitu return in. Yang pertama, membuat shortcode untuk URL. URL menggunakan IP address di KU Eclipse. Lalu menampilkan kategori dari database. Lalu memasukkan kategori baru ke dalam database. Selanjutnya melihat kategori berdasarkan ID. Lalu mengubah isi kategori. Yang terakhir, menghapus coding. Untuk main activity-nya, seperti yang tertampil pada layar, kategori activity sama dengan new kategori activity, table layout untuk table layout, button tambah kategori, array list, button edit untuk mengubah, button delete untuk menghapus. Lalu jika SDK Android di atas versi 9, lalu untuk mendapatkan data widget dari XML activity melalui ID, lalu untuk menambahkan baris pada tabel row, baris tabel, sama dengan new table row, baris tabel, lalu untuk menambahkan tampilan teks pada judul tabel, text view header ID, new text view this. Lalu untuk menampilkan tampilan text view ke dalam tabel, lalu menyusun ukuran dari tabel, yaitu table layout, add view, baris tabel. Sama seperti yang tertampil. Lalu di sini jika ingin mengedit data pada kategori, if you get ID, button edit. Lalu untuk menghapus,
data di tabel as if you get ID, ini jadi button delete, public void delete kategori. Lalu untuk mendapatkan kategori melalui ID, public void get data by ID. Lalu untuk membuat ID tersembunyi pada Arlon dialog, final text view ID, new text view this. Lalu membuat Arlon dialog untuk mengubah data di kategori, untuk builder edit kategori, edit kategori, set title, update kategori. Lalu jika tidak ingin mengubah data pada kategori, builder edit kategori, set negatif button, cancel. Untuk membuat Arlon dialog, untuk menambahkan data pada kategori, Arlon dialog, builder insert kategori new Arlon dialog builder. Lalu ini interpolate to menu, this add item to action bar if this present. Selanjutnya saya akan demo aplikasi. Ini sudah tampil ya aplikasi CRUD pada Android. Di sini kita bisa menambahkan kategori komik, insert, data berhasil disimpan. Kita bisa mengeditnya, matematika, dan kita bisa menghapusnya. Nah, berhasil.